Seorang buruh jahit di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah kaget menerima surat berisi rincian transaksi kena pajak 2,8 miliar rupiah. Padahal yang bersangkutan mengaku tidak melakukan transaksi tersebut. Ismanto dan istrinya Ulfa, buruh jahit di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, kaget menerima surat berisi rincian transaksi kena pajak bernilai miliaran rupiah. Tagihan tersebut diduga berasal dari transaksi pembelian kain di tahun 2021 lalu. Padahal yang bersangkutan mengaku tidak pernah memiliki usaha atau melakukan transaksi tersebut. Ismanto dan istri diduga menjadi korban dari sebuah transaksi senilai total 2,9 miliar rupiah yang terkena pajak. Mereka berharap pihak berwenang dapat mengusut dugaan penyalahgunaan identitas ini. Reaksi saya kaget, Pak. Saya kan cuma buruh harian lepas ini kayak gini, jahit kayak gini. Ya protes, Pak. Reaksinya gimana mereka? Protes ya petugas pajak memaklumi. Nggak percaya, masa rumah kayak gini kok tagihan pajaknya sebesar gitu. Kepala KKP Pratama Pekalongan, Subandi, membenarkan adanya kunjungan petugas pajak ke rumah wajib pajak tersebut. Prosedur yang dilakukan adalah klarifikasi, bukan penetapan pajak sepihak. Data administrasi kami, ini murmur dari pihak ketiga, dalam ini adalah Direktorat Jenderal Pajak, data bahwa WP yang bersangkutan itu melakukan transaksi dengan salah satu perusahaan senilai 2,9 miliar. Nilai transaksi, bukan nilai pajaknya. Dan itu sebenarnya kami itu datang karena dari surat tersebut belum ada respon. Kami ingin mendatangi, hanya menanyakan sebenarnya klarifikasi, benar enggak sih Pak, Bu, Anda ini melakukan transaksi nilai 2,9 sekali. Menurut Subandi, jika wajib pajak merasa tidak pernah melakukan transaksi tersebut, dimungkinkan adanya penyalahgunaan identitas seperti nama, KTP atau NPWP yang dipinjam pihak lain. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Pria mengaku sebagai anggota TNI menampar dan mengintimidasi sopir pick-up akibat mengibarkan bendera One Piece di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Aksi ini pun viral di media sosial dan menjadi sorotan netizen. Ya ada istri tuh Pak, ngali aja ditampar karena juga anggota aku. Adik gua. Kalau nggak merasa keberatan, Bukan peringatan itu, kalau ditampar. Iya. Aksi seorang pria yang mengaku sebagai aparat menampar seorang sopir pick-up dan mengintimidasinya. Seorang sopir pick-up ini diketahui sebagai pedagang sayur di Pasar Sasaya di Kabupaten Bantaeng. Insiden bermula saat hendak masuk ke Pasar Sasaya, namun secara tiba-tiba mobilnya dihadang oleh seorang pria yang tidak dikenalnya. Kita juga naik juga gitu di media apa kalau langsung kita menampar begitu. Secara spontan yang mengaku sebagai aparat langsung menahan mobil dan mencabut bendera One Piece yang terpasang di mobil miliknya. Sementara itu, mural One Piece juga ditemukan di tembok pagar dan rumah warga di Dusun Temulawak, Desa Triharjo, Sleman. Namun mural One Piece ini langsung minta dihapus oleh aparat TNI Polri setempat. Aparat meminta warga untuk segera menghapusnya karena berdampingan dengan bendera merah putih. Sangat mengapresiasi untuk menghilangkan gambar itu karena berlandaskan dengan bendera merah putih itu yang agak kami suka itu. Ya sekali lagi saya sudah koordinasi sama Pak Lurah, Bapak Mas, Pak Duko untuk memberikan edukasi pada pemilik rumah untuk menghapus gambar tersebut, terutama yang menyangkut dengan bendera lambang negara nggak bisa diubah-ubah, yang jelas itu merugikan negara. Mural tersebut diduga dibuat pada malam hari oleh pemuda setempat agar tidak diketahui warga atau perangkat desa. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pengibaran bendera One Piece jelang hari ulang tahun Republik Indonesia ke-80 tahun kian menjadi kontroversi. Meskipun mendapatkan sorotan negatif dari pemerintah, namun pada kenyataannya pengibaran bendera anime Jepang itu kian marak di tanah air.
Kontroversi pengibaran bendera One Piece jelang hari ulang tahun Republik Indonesia ke-80 tahun kian ramai dibicarakan. Kendati mendapat sorotan negatif dari pemerintah, namun pada kenyataannya bendera One Piece yang merupakan anime asal negeri Jepang itu justru kian marak. Tak hanya di depan rumah, bendera One Piece juga terlihat dikibarkan sejumlah warga pada kendaraan. Namun pro kontra antar elit politik soal pengibaran bendera One Piece semakin ramai. Ketua Umum Partai Berkarya Muhammad Ridwan Andreas menilai jika pengibaran bendera One Piece tidak bermuatan politis yang bisa menurunkan rasa nasionalisme dan kecintaan kepada NKRI, maka hal tersebut bukanlah bentuk pelanggaran. Kalau menurut saya sih, kalau bendera selama esensinya itu adalah tidak mendegradasi jiwa nasionalisme kita. Itu kan kalau bendera besok kita pasang bendera SpongeBob, kita pasang bendera ini kan juga nggak masalah kalau hanya sebatas bendera, ya kan. Tapi bukan berarti itu bisa ada muatan-muatan politis di situ. Sementara menurut Sekjen DPP Partai Demokrat Herman Hairon, gerakan bendera One Piece dinilai tidak etis. Demokrat sebut wajar jika ada tindakan tegas dari penegak hukum. Menurut Herman, banyak ruang yang jauh lebih baik untuk menyampaikan sebuah kritik terhadap jalannya pemerintahan, bukan kemudian mengibarkan simbol-simbol yang bertentangan dengan nilai-nilai nasionalisme. Banyak kritik dan saran yang dituangkan dalam sesuatu yang lebih baik, bukan kemudian mengibarkan simbol-simbol yang bertentangan dengan nilai-nilai nasionalisme kita. Nah, saya kira ini juga harus kita koreksi bersama, dan kalau kemudian aparat penegak hukum, siapapun menegakkan hukum dengan keras, ya wajar. Meski demikian, sebelumnya Komnas HAM telah menyatakan jika pengibaran bendera One Piece merupakan bentuk kebebasan berekspresi masyarakat yang dijamin konstitusi. Tim Liputan Anyus melaporkan. Tewasnya Prada Lucky Namo di tangan senior membuat keluarga terpukul. Terlebih, korban baru 2 bulan bertugas sebagai tentara. Serma Christian Namo, ayah korban, menuntut keadilan, meminta para pelaku dipecat dan diganjar hukuman mati. Hanya tangis yang tersisa. Keluarga begitu terpukul dengan kematian Prada Lucky Namo yang diduga tewas dianiaya oleh seniornya. Terlebih Prada Lucky Namo baru 2 bulan menjadi tentara, ditugaskan di Batalion TP 834 Nakegeo, Nusa Tenggara Timur. Upacara pemakaman secara militer digelar di tempat pemakaman umum Mapolri. Begitu deh, beta tentara 31 tahun beta tentara, merah putih beta lepas. Buat apa beta pakai merah putih? Tutup beta anak mati. Sebelumnya saat jenazah Prada Lucky masih di rumah sakit, sang ayah Serma Christian Namo marah besar. Nyawa ini sudah mayat, itu saat tidak ada pertanggungjawaban. Hati Serma Christian Namo dan sang istri hancur begitu mengetahui anak kesayangannya harus kehilangan nyawa di tangan senior setelah sempat koma beberapa hari. Terdapat luka lebam dan sayatan di tubuh korban. Melihat kondisi jasad anaknya, Serma Christian Namo yang sudah 31 tahun mengabdi sebagai TNI menuntut keadilan. Ayah Prada Lucky meminta para pelaku dipecat dan diganjar hukuman mati. Saya bertekad untuk dan bersumpah untuk anak saya memperoleh keadilan. Dan yang kemarin yang di medsos itu, saya secara spontan saya melaksanakan. Ya mungkin kalau viral itu wajar, tapi tujuan saya cuma satu, keadilan. Jujur, saya sebagai seorang ibu yang melahirkan anak saya, yang membesarkan dia,
saya hancur, saya sakit. Karena putra yang saya banggakan baru merasakan memakai baju loreng beberapa bulan saja. Dia pergi dengan cara yang tidak wajar. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Eman Suni, iNews melaporkan. Meski berat, Sepriana Paulina Mirpe, ibunda Prada Luki, berupaya mengikhlaskan kepergian anaknya. Sang ibu mendesak agar kasus kematian anaknya diusut tuntas tanpa memandang pangkat. Kami keluarga, terutama saya seorang ibu yang memperjuangkan keadilan buat anak saya hanya menuntut jangan 4 saja. Saya tahu itu banyak dan semuanya itu harus diusut tuntas karena dari pohonnya itu akan turun ke bawah semua. Karena satu perintah semuanya akan melaksanakan. Jadi jangan pandang bulu, mau dia perwira, mau dia bintara, mau dia tamtama, kalau dia bersalah harus dihukum sesuai aturan yang berlaku. Tuntutan kami harus jujur bahwa harus diungkap semuanya. Semua pelaku harus ditangkap, diadili, dipecat, dan pelaku utama dihukum mati. Karena nyawa tidak bisa dibayar, nyawa anak saya sudah hilang. Saya seorang ibu memperjuangkan hak anak saya untuk memperoleh keadilan. Sampai manapun, bila perlu, saya akan menghadap Panglima. Pemirsa, terkait penganiayaan yang menewaskan Prada Luki, 4 prajurit TNI kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Subden Pom ND telah menahan ke-4 anggota TNI tersebut. Saya tanggung jawab. Pikul! Pikul! Wah, pikul! Saya yang komando sekarang. Ini mayat anak saya. Keempat prajurit TNI yang diduga melakukan penganiayaan yang menewaskan Prada Luki Namo ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan tersangka dilakukan setelah keempat pelaku diperiksa intensif bersama 20 saksi lainnya. Subden Pom masih mendalami peran 4 pelaku penganiayaan dan berjanji akan menindak tegas para pelaku. Pikul! Wah, pikul! Pomdam Udayana sudah menetapkan 4 orang tersangka dan sudah dilakukan penahanan di Subden Pom ND. Hal ini disampaikan oleh Kadis Penat Brigjen TNI Wahyu Yudayana. 4 prajurit ini berpangkat Pratu atau setingkat di atas korban. Identitas keempat tersangka yaitu Pratu EDA, Pratu PNE, Pratu ARR, dan Pratu AA. Personil yang terduga sebagai pelaku, ya, termasuk beberapa saksi yang ada di sekitar tempat kejadian perkara pada waktu terjadinya perkara tersebut sedang diperiksa di Taspen Polisi Militer Kupang, dan pemeriksaan juga akan dilaksanakan secara intensif dan betul. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, puluhan warga di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat menjadi korban penipuan penyalur tenaga kerja. Mereka dijanjikan bekerja di salah satu perusahaan dengan menyetor uang senilai 1 sampai 2 juta rupiah. Nih, warga RT 10 mau tindak lanjuti atas kasus penipuan kerja calo. Di tengah sulitnya mencari kerja, lebih dari 20 warga di Kampung Polonangka, Desa Sindang Jaka, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, menjadi korban penipuan penyaluran tenaga kerja. Tuh, nih korbannya banyak banget guys, sampai 22 orang. Tuh. Para korban dijanjikan untuk bekerja di salah satu perusahaan di kawasan Cibitung oleh seorang penyalur tenaga kerja sejak bulan Mei 2025 lalu, dengan menyetor uang mulai dari 1 juta hingga 2 juta rupiah. Namun hingga kini, pekerjaan yang mereka impikan belum didapatkan. Para korban pun akhirnya melapor ke Polres Metro Bekasi dan berharap kasus ini ditindaklanjuti. Selaku pelaku itu menawarkan kepada kami itu bahwa ada kerjaan di salah satu perusahaan. Nah, dia ngajak kami untuk bekerja di perusahaan itu dengan administrasinya 1.650.000. Selama 3 bulan ini kami udah menunggu
belum ada itikat baik dari pelaku untuk memasukkan ataupun mengembalikan. Transfer ke pelaku berapa Mbak? Dari ketiga Mbak ini? Saya 1.600.000. Saya 700. Ini sama juga. Semua ditransfer uangnya Mbak? Iya, melalui ditransfer. Enggak melalui cash ya? Enggak, melalui transfer. Para korban berharap kasus penipuan ini segera terungkap dan pelaku mengembalikan uang yang dibayarkan. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jauhari Lutfi, iNews melaporkan. Ketika aksi demo di depan kantor DPRD Serang, Banten, massa memaksa masuk ke gedung dan bertemu dengan wali kota. Saling dorong antara massa dengan petugas terjadi dalam unjuk rasa di depan gedung DPRD Serang. Massa yang tergabung dari Himpunan Mahasiswa HMI Serang mencoba masuk ke kantor DPRD dengan mendobrak pagar. Dalam aksinya, massa menyoroti sejumlah permasalahan seperti penataan aset yang saat ini masih menjadi permasalahan. Massa juga mencoba masuk ke ruang rapat DPRD yang tengah menggelar paripurna HUT ke-18 Kota Serang, Banten. Petugas pun berusaha menghadang. Kericuhan mereda setelah massa menemui Wali Kota Serang Budi Rustandi dan pimpinan DPRD. Mahasiswa dan DPRD membuat komitmen dengan pemerintah Kota Serang dan DPRD melalui penandatanganan kesepakatan bersama. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriyadi, iNews melaporkan. Geger seorang pria ditemukan tewas di dalam mobil yang terparkir di pinggir Jalan Raya Labuan Pandeglang, Banten. Jasad korban ditemukan terlentang di jok belakang. Warga digegerkan dengan penemuan jasad pria di dalam mobil sedan yang terparkir di pinggir Jalan Raya Labuan Pandeglang, tepatnya di Desa Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang, Banten. Tim Inafis Satreskrim Polres Pandeglang dan Polsek Saketi yang tiba di lokasi langsung melakukan olah TKP. Jasad tanpa identitas ini ditemukan dengan posisi terlentang di jok belakang dengan kondisi sudah membusuk. Hasil pemeriksaan tidak ada tanda kekerasan pada tubuh korban. Keadaan mayat sudah penulangan. Jadi sudah membusuk ya? Iya, sudah keadaan membusuk. Di lokasi tidak ada identitas sama sekali. Guna mengetahui penyebab kematian dan identitas korban, jasad korban dibawa ke RSUD Berkah Pandeglang untuk diotopsi. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Sementara itu di Pemalang, Jawa Tengah, pasangan suami istri ditemukan tewas terlentang di atas tumpukan batu. Sebelumnya kedua korban sempat minum kopi di warung dekat lokasi. Ini yang meninggal Pak, mohon izin. Tadi pagi baru datang, nggak tahu ini bunuh diri atau apa, kurang tahu ini Pak. Warga desa Mereng, Kecamatan Warung Pring, Pemalang, Jawa Tengah digegerkan dengan penemuan jasad sepasang suami istri. Jasad Muhammad Rosiki 37 tahun dan Nur Azizah Turohmah 34 tahun ditemukan warga di tumpukan batu dekat Kali Rambut Warung Pring Minggu siang. Menurut keterangan, malam sebelumnya pasangan suami istri itu sempat mampir ke sebuah warung untuk minum kopi. Namun keesokan paginya warga melihat keduanya terlentang di atas pecahan batu dan sudah tidak bernafas. Tim polisi langsung melakukan olah TKP dan menemukan tidak ada tanda-tanda penganiayaan. Jasad keduanya dievakuasi ke RSUD Dr. M. Asari untuk pemeriksaan lanjutan. Polisi masih mengumpulkan barang bukti dan meminta keterangan para saksi untuk memastikan penyebab kematian. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Massa merusak rumah pelaku penganiayaan bocah yang berujung tewas di Pasuruan, Jawa Timur. Warga emosi atas ulah pelaku yang tega menganiaya bocah berusia 7 tahun di teras rumah korban. Inilah emosi warga saat merusak dua rumah pelaku penganiayaan bocah kelas 1 sekolah dasar di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Puluhan orang merusak dan menghancurkan rumah pelaku, Afandi dan orang tua pelaku yang saling berdempetan.
Bahkan 3 sepeda motor milik keluarga pelaku tak luput dari sasaran amukan massa. Mereka kesal dan marah atas ulah pelaku yang tega menganiaya korban menggunakan pecuk atau alat berbahan besi dengan ganggang kayu untuk pertanian hingga meninggal dunia. Ada penggerebekan ke rumah karena emosional dan tinggi, Mas. Setelah itu info dari masyarakat pada malam hari kurang lebih di atas jam 12 sesi kedua menghancurkan beberapa sepeda. Kalau nggak salah ada 3 sepeda yang dihancurkan. Info terkini pagi ini ada sesi ketiga, entah jam berapa, entah kapan, saya masih kurang tahu. Makanya Muspika sudah kami hubungi agar memantau memberikan keamanan di lokasi kita. Ini spontan berarti mereka spontan. Kesel berarti Pak ya? Iya. Terus ini yang di rumah ini tidak ada nih Pak? Sudah nggak ada. Berapa orang yang di rumah ini Pak? 3 orang. Sudah pergi? Sudah pergi semua. Itu dua rumah berarti Pak ya? 2 rumah. Rumah siapa aja Pak? Rumah anaknya sama bapaknya. Bapaknya masih ada. Sementara pelaku saat ini masih diamankan di Polres Pasuruan guna melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Pemirsa, periksa kondisi listrik di rumah Anda. Lagi-lagi, karena korsleting listrik, rumah di Durensau, Jakarta Timur terbakar dan saat kejadian kondisi rumah dalam keadaan kosong. Kebakaran menghanguskan satu rumah di Jalan Buaran 2, Kecamatan Durensawit, Jakarta Timur pada Minggu malam. Kebakaran yang berada di permukiman padat penduduk sempat membuat panik warga. Sejumlah petugas Sudin Damkar Jakarta Timur yang tiba di lokasi langsung berusaha memadamkan api agar tak semakin meluas. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik saat rumah sedang ditinggal penghuninya. Bahwa terjadi 65 di Jalan Buaran RT 4 RW 13 ya, yang terbakar rumah. Ya, setelah kita sampai di TKP, betul yang terbakar satu rumah kurang lebih luasnya. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini dan kebakaran akhirnya berhasil dipadamkan 1 jam kemudian dengan menurunkan sedikitnya 7 unit mobil damkar. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Lebih dari 100 hektar hutan dan lahan di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah hangus terbakar. Upaya pemadaman dilakukan dengan metode waterbombing. Sudah lebih dari sepekan kebakaran melanda kawasan hutan dan lahan di Desa Tambore, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Kondisi lahan yang kering akibat musim kemarau membuat api cepat menjalar dan membesar, menghanguskan lebih dari 100 hektar lahan. Upaya pemadaman dilakukan tim Dalkarhutla Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah melalui jalur darat dibantu sebuah helikopter waterbombing milik BNPB. Selain luasnya lahan yang terbakar, pemadaman terkendala akses menuju lokasi kebakaran yang jauh. Petugas harus membuka jalan baru untuk bisa sampai ke titik api. Kendala di lapangan, akses menuju ke lokasi karena kita harus merintis atau membuka jalan baru. Dan juga sumber air adanya di pinggir jalan, kurang lebih 250 ke titik api. Rekanan sudah bisa mengetrek untuk luasan terbakar kurang lebih 109,60 hektar. Hingga saat ini penyebab kebakaran belum diketahui secara pasti. Namun tim pemadam masih terus dikerahkan memadamkan api agar tidak meluas ke wilayah lain. Dari Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Polda DIY memastikan terbongkarnya judi online di Banguntapan, Bantul karena laporan dari masyarakat, bukan dari bandar judi online. Namun Ketua RT setempat membantah telah melapor ke polisi. Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta buka suara soal viralnya narasi di media sosial terkait judi online. Setelah polisi menangkap 5 pemain judi online di Banguntapan, Bantul, Yogyakarta beberapa bulan lalu. Warganet menyoroti penangkapan 5 pemain judi online tersebut yang mengakali bandar judi online dengan sistem promo.
Beragam pertanyaan dan komentar mulai dari siapa yang membuat laporan, apakah itu bandar judi online, hingga kenapa bukan bandar yang ditangkap. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda DIY AKBP Saprodin menepis berbagai tudingan netizen dan menegaskan pengungkapan kasus tersebut bukan akibat laporan dari bandar. Soal laporan, di mana tugas polisi itu mau ada laporan atau tidak, kalau sudah itu merupakan kejahatan, pelanggaran hukumnya wajib. Gitu. Jadi kalau sampai mengejar pelapor memang sudah hasil lidik dan semuanya, masyarakat yang baik mau melaporkan polisi itu sudah jempol, dan tugas kami melindungi pelapor. Polisi memastikan penangkapan pelaku judol tersebut hasil tindak lanjut kepolisian atas laporan masyarakat yang curiga ada aktivitas di sekitar lokasi bermain judol. Sementara itu, perangkat desa setempat tidak menyangka polisi tidak berkoordinasi dengan RT atau RW setempat. Mereka pun membantah telah melaporkan aktivitas judol kepada polisi. Sutrisno mengatakan dirinya hanya mengetahui bahwa bangunan tersebut digunakan sebagai markas ojek online. Kalau pihak berwajib akan melakukan sesuatu yang contohnya seperti itu, mestinya kan ada pemberitahuan ke ketua RT, koordinasi ke ketua RT, kan begitu. Pendapat saya yang saya tahu gitu, tapi kan nggak tahu sama sekali, kita nggak diberitahu gitu loh, nggak diberitahu. Kini kelima tersangka judi online di rumah tersebut sudah diamankan polisi. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Setelah menaikkan status penyelidikan ke penyidikan terkait kasus dugaan korupsi kuota haji, KPK akan kembali memanggil Menteri Agama era Jokowi, Yakut Khalil Qumas. Kasus dugaan korupsi haji bukan kali ini saja terjadi. Sejak tahun 2001, Kementerian Agama selalu dibayang-bayangi kasus yang sama dan kerap berulang. Yakut Khalil Qumas sepertinya belum bisa bernafas lega setelah KPK menaikkan dugaan korupsi kuota haji dari penyelidikan ke penyidikan. Komisi Anti Rasuah akan kembali memanggil Menteri Agama era Jokowi itu. Juga akan jadwalkan untuk pemanggilan terhadap beberapa pihak, termasuk saudara YCK. Tentunya bukan tanpa alasan kenapa KPK berencana memanggil kembali Yakut. Menurut peneliti Pukat UGM Zainur Rohman, pembagian kuota ibadah haji tahun 2023 lalu syarat dengan persoalan dan terindikasi melanggar hukum. Memang ada dugaan kuat ya, tambahan 20.000 kuota haji dari Arab Saudi itu dibagi tidak sesuai dengan undang-undang haji. Menurut undang-undang harusnya pembagiannya adalah 92% untuk haji reguler, 8% untuk haji khusus. Tetapi oleh Menak waktu itu pembagiannya 50-50. Yakut bukan Menteri Agama pertama yang tersandung dugaan korupsi penyelenggaraan haji. Pada tahun 2001 hingga 2004, Menteri Agama Said Agil Husin terbukti menyelewengkan dana abadi umat dan dana penyelenggaraan ibadah haji. Selama menjadi menteri, Said menerima uang haram 4,5 miliar. Akibat perbuatannya, negara dirugikan 718 miliar. Said divonis 5 tahun penjara. Kasus serupa terulang lagi. Menteri Agama periode 2009-2014 Surya Dharma Ali terbukti melakukan korupsi dana penyelenggaraan haji dan dana operasional menteri atau DOM. Akibat perbuatannya, negara dirugikan 1,6 miliar. Surya Dharma divonis 6 tahun penjara. Kini Yakut kembali dibayang-bayangi kasus dugaan korupsi pembagian kuota haji. Walaupun belum menetapkan tersangka, namun KPK mengaku sudah menelusuri aktor utama sebagai pemberi perintah. Alur-alur perintah ya, kemudian juga aliran dana. Jadi terkait dengan siapa yang memberikan perintah terhadap pembagian kuota yang tidak sesuai dengan aturan ini. Kita tunggu saja apakah cerita lama Menteri Agama jadi tersangka akan terulang kembali dan siapakah aktor utama yang dimaksud KPK. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, menurut masyarakat anti korupsi atau MAKI, akibat dugaan korupsi kuota haji di era Joko Widodo, negara dirugikan senilai 750 miliar rupiah. Jumlah itu dihitung dari harga biaya haji khusus yang dikenakan pungli sebesar $5.000 atau sekitar 75 juta rupiah per jemaah. MAKI mendesak KPK untuk segera menetapkan
tersangka dugaan korupsi penyelenggaraan haji tahun 2024, yang mana sumber masalahnya adalah berkaitan dengan adanya kuota haji penambahan 20.000 yang harusnya itu 8% hanya untuk diperuntukkan haji khusus, tapi nyatanya justru mendapatkan 50% atau 10.000. Nah, dari 10.000 ini diduga ada dugaan pungli sebesar $5.000 atau 75 juta terhadap perjamaahnya gitu. Karena memang untuk berangkat haji itu kan antriannya panjang. Kalau yang haji plus 7 tahun, kalau yang haji biasa bisa 20 sampai 30 tahun. Maka meskipun diminta nambah $5.000 atau 75 juta, jamaah nyatanya diduga mengambil. Nah, ini mestinya kan harusnya tanpa tambahan itu. Nah, jadi ada dugaan mens rea karena kenapa ditambah sampai 10.000 atau 50% dari kuota tambahan itu, ya karena diduga ada oknum-oknum yang nakal yang hendak mengambil keuntungan. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mencium adanya transaksi judi online dalam dompet digital atau e-wallet. PPATK membuka peluang memblokir e-wallet yang terindikasi terlibat tindak pidana. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK membuka peluang memblokir dompet digital atau e-wallet. Kabar ini menuai sorotan warganet. Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menegaskan PPATK dapat memblokir e-wallet atau dompet digital dalam situasi tertentu. Namun sifatnya berupa penindakan atas suatu kasus. Di antaranya resiko e-wallet sebagai rekening penampung deposit judi online. Mekanisme ini tentu berbeda dengan kebijakan sebelumnya yang menyasar rekening dormant atau tidak aktif. Sementara itu sebelumnya PPATK memblokir 122 juta rekening dormant atau rekening yang tidak menunjukkan aktivitas transaksi selama 3 bulan lebih dari 105 bank. Kini, seluruh rekening itu telah dibuka kembali. Menurut PPATK, akibat pemblokiran rekening, transaksi judol menurun hingga minus 70%, yakni dari 5 triliun rupiah menjadi 1 triliun rupiah. Sehari sebelumnya pemirsa, Presiden Prabowo Subianto kembali menghadirkan Wakil Panglima TNI setelah 25 tahun kosong. Presiden melantik Jenderal Tandio Budi Revita menjadi Wakil Panglima TNI. Presiden Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan jajaran Kabinet Merah Putih lainnya menghadiri upacara gelar pasukan operasional dan kehormatan militer di Lapangan Udara Suparlan di Pusdiklatsus Komando Pasukan Khusus Batu Jajar Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Selain upacara, Prabowo juga melantik Wakil Panglima TNI yaitu Wakil Kepala Staf Angkatan Darat Letnan Jenderal Tandio Budi Revita sebagai Wakil Panglima TNI. Selain itu, 3 perwira tinggi lainnya menduduki jabatan strategis di lingkungan TNI. Saya titip saudara-saudara sekalian, jaga pasukanmu sebaik-baiknya, bina anak buahmu sebaik-baiknya. Anak buahmu adalah bagaikan anak kandungmu sendiri. Pimpin dengan baik, jaga mereka dengan baik, latih mereka dengan baik, latih mereka dengan keras, tapi tidak dengan kekejaman. Selain itu, Prabowo juga memberikan penghargaan anugerah Jenderal Kehormatan Bintang 3, Bintang 2, dan Bintang Sakti, serta pelantikan Kepala Badan. Upacara ini melibatkan 27.000 lebih prajurit TNI. Dalam upacara, TNI gabungan menampilkan pula berbagai atraksi dan simulasi tempur dari unsur kesatuan. Pameran dengan menampilkan beragam alutsista yang dimiliki TNI seperti tank Leopard, tank Harimau, dan tank Marder juga disuguhkan untuk warga yang datang mengikuti upacara. Dari Bandung, Jawa Barat, Yanuar Candika Anyus melaporkan. Sebelumnya, Wakil Panglima TNI Jenderal Tandio Budi Revita yang merupakan perwira tinggi lulusan Akademi Militer tahun 1991 dari Kecabangan Infanteri Kostrat telah menduduki sejumlah jabatan penting.
kelahiran Surakarta 21 Februari 1969 ini sebelumnya pernah menjabat sebagai Dirakomhan Ditjen Strahan Kementerian Pertahanan tahun 2019-2021. Kemudian pada tahun 2021-2023 Tandio menjabat sebagai Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pertahanan. Di tahun 2023, Tandio Budi Revita menjabat sebagai Pangdam 4 di Ponorogo hingga tahun 2024. Sebelum dilantik sebagai Wakil Panglima, Tandio menjabat sebagai Wakasat dari tahun 2024 hingga 2025. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya Indonesia memiliki militer yang kuat karena tidak ada negara yang merdeka tanpa tentara yang kuat. Selain itu, Prabowo juga menyatakan Indonesia adalah bangsa yang cinta damai dan tidak suka perang. Makanya bangsa kita butuh tentara yang kuat. Tidak ada bangsa yang merdeka tanpa tentara yang kuat. Saya katakan sekali lagi, tidak ada bangsa yang merdeka tanpa tentara yang kuat. Bangsa Indonesia tidak suka perang. Bangsa Indonesia ingin damai, tapi bangsa Indonesia telah mengalami pengalaman pahit. Setiap kali kita mau bangkit, kita diganggu. Setiap kali kita mau mensejahterakan rakyat kita diganggu. Upacara gelar pasukan operasional dan kehormatan militer di Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat juga menjadi ajang untuk kekuatan terbesar TNI dalam beberapa tahun terakhir. Hadirin dan tamu undangan yang berbahagia, melintas dari depan podium kehormatan, kita sambut TNI. Personil TNI berhasil mengalahkan gelombang musuh yang menyerang. TNI Prima. Momen ini ditandai dengan unjuk kekuatan yang memperlihatkan sinergi 3 matra TNI yaitu darat, laut, dan udara dalam sebuah rangkaian atraksi militer spektakuler. Kekuatan 3 matra TNI menampilkan kemampuan terbaik mereka yang telah dipersiapkan secara matang dan menggambarkan profesionalisme serta kesiapsiagaan TNI dalam menjalankan tugas strategis di berbagai medan operasi. Atraksi gabungan kemampuan tempur TNI di darat, laut, dan udara yang dipertunjukkan antara lain flypast pesawat tempur, serbuan regu komando, terjun operasi khusus, tembak berhadapan, serbuan gedung, terjun satwa, hingga operasi darat gabungan. Melibatkan lebih dari 20.000 personel dari 3 matra dan ratusan alutsista canggih. Atraksi unjuk kekuatan ini menjadi salah satu pameran kekuatan militer terbesar TNI di era modern. Bantuan kemanusiaan atau pasukan ke daerah yang sulit tengah diturunkan dari helikopter NAS. Sementara itu, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tampak tidak menyalami Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono setibanya di lokasi upacara gelar pasukan dan kehormatan militer di Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat. Ada kejadian tak biasa, Wapres Gibran yang tiba di lokasi upacara terlihat tidak mendatangi dan menyalami AHY yang berdiri bersama jajaran menteri lainnya seperti Pratikno, Muhaimin Iskandar, dan Zulkifli Hasan. AHY pun tampak hanya menatap Gibran yang melewatinya. Gibran justru langsung menghampiri dan menyalami Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, Kasau Marsikal TNI Muhammad Tony Harjono, dan Kasat Jenderal Maruli Simanjuntak yang berada di jajaran tengah kursi VIP. Ini berbeda dengan perlakuan Presiden Prabowo Subianto saat tiba di lokasi upacara. Prabowo terlihat menyalami satu persatu tamu di barisan depan, mulai dari jajaran menteri termasuk AHY, para kepala staf TNI, serta para pejabat lainnya. Lantas kejadian ini memicu tanda tanya. Apa dan mengapa Gibran tidak menyalami AHY di acara tersebut hingga memunculkan isu keretakan antara keduanya?
Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Presiden Peru Dina Ercilia Boluarte Zegara di Istana Merdeka. Kedatangan Presiden Dina Ercilia merupakan balasan dari lawatan Presiden Prabowo ke Peru beberapa waktu lalu. Presiden Prabowo menyambut Presiden Peru di Istana Merdeka Senin pagi. Keduanya berjalan bersama untuk mengikuti sesi upacara penyambutan berikutnya, yakni mendengarkan lagu kebangsaan dari kedua negara. Kunjungan Presiden Boluarte untuk memenuhi undangan Presiden Prabowo saat mengunjungi Peru akhir tahun lalu. Kedua negara berkomitmen memperkuat kerjasama bilateral. Diharapkan pertemuan ini menjadi ajang penting bagi kedua negara untuk penguatan kerjasama di berbagai bidang. Penandatanganan dokumen kerjasama di berbagai bidang. Estimados damas y caballeros, el Gobierno de la República de Indonesia y el Gobierno de la República de Perú han acordado fortalecer la cooperación entre ambos países. Esta cooperación se manifiesta mediante la firma de documentos de colaboración en diversos ámbitos. Kami lanjutkan dengan penunjukan dokumen kerjasama. Pertama, dokumen persetujuan kemitraan ekonomi komprehensif Indonesia-Peru bab perdagangan barang. Procederemos con la presentación de los documentos de cooperación. En primer lugar, el documento del Acuerdo de Asociación Económica Integral Indonesia-Perú sobre el comercio de bienes. Kami mengundang Menteri Perdagangan Republik Indonesia dan Menteri Perdagangan Luar Negeri dan Pariwisata Republik Peru untuk maju ke depan. Invitamos al Ministro de Comercio de la República de Indonesia y al Ministro de Comercio Exterior y Turismo de la República del Perú a pasar al frente. Kami mohon untuk dapat menunjukkan dokumen kepada awak media. Por favor, muestren el documento a los medios de comunicación. Terima kasih, kami persilahkan untuk kembali ke tempat. Gracias, les invitamos a regresar a sus lugares. Selain itu, telah ditandatangani memorandum saling pengertian antara Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dan Komisi Nasional untuk Pembangunan dan Hidup Tanpa Narkoba Republik Peru mengenai pemberantasan produksi, pengolahan, dan peredaran narkotika. Además, fue firmado el memorando de entendimiento entre la Agencia Nacional de Antinarcóticos de la República de Indonesia y la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas de la República del Perú sobre la cooperación técnica en la lucha contra la producción ilícita, preparación y tráfico de drogas y sustancias psicotrópicas y sus precursores. Selanjutnya, marilah kita simak pernyataan pers bersama. Untuk mengawali, kami mengundang Presiden Republik Indonesia untuk menyampaikan pernyataannya. A continuación, escucharemos la declaración conjunta para la prensa. Para iniciar, invitamos al Presidente de la República de Indonesia a presentar su declaración. Yang Mulia Presiden Dina Boluarte, Presiden Republik Peru, para menteri dan rombongan dari Indonesia dan Peru, saudara-saudara sekalian yang saya hormati. Su Excelencia Presidenta Dina Boluarte, Ministro y altos funcionarios de Indonesia y el Perú, estimados colegas de los medios. Hari ini saya sangat gembira dapat berjumpa kembali dengan Yang Mulia Presiden Dina Boluarte di Jakarta. Hoy día estoy muy contento por haberme reunido de nuevo con Su Excelencia Presidenta Dina Boluarte en Jakarta. Setelah pertemuan kita terakhir pada bulan November 2024, pada saat Yang Mulia menjadi tuan rumah KTT APEC dan saya
melaksanakan kunjungan kenegaraan ke Peru. Después de nuestra reunión en la APEC, que fue celebrada en Lima, Perú, en el noviembre de 2024, y mi visita oficial a Perú. Kunjungan yang mulia hari ini adalah bersejarah. Esta visita es un momento histórico. Sebab pada 12 Agustus 2025, Indonesia dan Peru memperingati 50 tahun hubungan diplomatik. Porque el 12 de agosto de 2025, mañana, Indonesia y Perú va a celebrar 50 años de relaciones diplomáticas. Juga kunjungan ini adalah kunjungan pertama kali Presiden Peru ke Indonesia sejak dibuka hubungan diplomatik kedua negara pada tahun 1975. También esta visita es una visita importante porque es la primera vez por la presidenta Perú vino a Indonesia desde cuando fue celebrada o abierta la relación diplomática entre ambos países desde el 1975. Pada tanggal 14 November 2024 yang lalu, Presiden Peru telah menganugerahkan tanda kehormatan tertinggi Peru, yaitu Grand Cross of the Order of the Sun of Peru kepada saya sebagai Presiden Republik Indonesia, yang juga adalah penghormatan untuk seluruh bangsa Indonesia. En el 14 de noviembre del 2024 pasado, la presidenta de Perú ya me ha honrado con una estrella de Orden del Sol de Perú. Para mí, como presidente de Indonesia, que es un honor para mi pueblo de Indonesia. Hari ini saya telah menganugerahkan tanda kehormatan tertinggi dari negara kita, yaitu Bintang Republik Indonesia Adipurna. Hoy día voy a entregarle y honrarle a su excelencia presidente Dina Boluarte con la estrella de la República de Indonesia clase Adipurna. Atas jasa dan peran beliau yang signifikan dalam meningkatkan hubungan persahabatan dan kerjasama bilateral kedua negara. Por su papel en el fortalecimiento de nuestras relaciones bilaterales durante su mandato. Kami berharap kerjasama ini akan terus ditingkatkan di masa yang akan datang. Esperamos que esta cooperación se pueda mejorar en el futuro. Saudara-saudara sekalian, saya menyambut dengan sangat hangat penandatanganan perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif Indonesia Peru CEPA, Comprehensive Economic Partnership Agreement. Perjanjian ini akan memperluas akses pasar serta meningkatkan aktivitas perdagangan kedua negara. Biasanya perundingan ini memakan waktu bertahun-tahun. Kita, Peru dan Indonesia, berhasil dalam 14 bulan kita selesaikan perjanjian ini. Estimados asistentes, yo invito por la firma de la cooperación y acuerdo integral económica entre Perú y Indonesia, que ya se ha realizado en corto tiempo, que es una probable cooperación entre Indonesia y Perú que se puede mejorar por adelante. Di semua sektor kita akan kerjasama untuk meningkatkan perdagangan di antara kedua negara kita. En todos los aspectos vamos a trabajar conjuntamente para mejorar nuestra cooperación. Hari ini juga kita telah selesai membuat deklarasi bersama dalam rangka memperingati 50 tahun kerjasama. Hoy día también
hemos concluido con la declaración conjunta para el aniversario de los 50 años entre ambos países. Kita sepakat juga kerjasama dalam pemberantasan narkotika, perdagangan ilegal. Ini yang sangat membahayakan kedua negara kita. También hemos acordado y firmado el acuerdo sobre antinarcóticos, sobre la producción ilícita de psicotrópicas y sustancias precursores. Este es un importante acuerdo que es para nuestro bien. Kita sepakat kerjasama di bidang pangan, di bidang pertambangan, di bidang transisi energi, di bidang perikanan, juga di bidang pertahanan. También hemos acordado en materia de comida, en materia de transición energética, en materia de defensa y de minería. Juga kita telah melaksanakan diskusi tentang kondisi global. También hemos discutido sobre la condición global. Saya menyampaikan Indonesia siap mendukung partnership kemitraan antara ASEAN dan Peru. Yo también he decidido en apoyar el acuerdo entre ASEAN y Perú. Juga saya sampaikan penghargaan kami terhadap kepemimpinan Peru dalam melaksanakan kepemimpinan APEC pada tahun 2024. También he dado la apreciación al gobierno de Perú por su sucesivo APEC en el 2024. Kita juga komitmen untuk meningkatkan kerjasama sebagai negara Pasifik. También hemos dado la comitida, el commitment del acuerdo en el Asia-Pacífico. Tentang masalah global, kami sangat menghargai sikap Peru yang mendukung kemerdekaan Palestina. También hemos dado nuestra apoyo para la independencia de Palestina. Kami akan kerjasama untuk bersama-sama mewujudkan tercapainya solusi dua negara. Vamos a trabajar conjuntamente para realizar el dos estados. Saudara-saudara sekalian, sekali lagi terima kasih yang mulia, kunjungan yang mulia. Kita yakin ke depan kita akan semakin bekerja sama secara produktif. Distinguidos asistentes, muchas gracias por venir y espero poder cooperar conjuntamente en el futuro. Terima kasih. Muchas gracias. Selanjutnya kami mengundang Presiden Republik Peru untuk menyampaikan pernyataannya. Yang mulia Presiden Prabowo Subianto, rekan-rekan jurnalis dan perwakilan media, selamat siang. Persilakan. Persilakan. Siguiente, la Presidenta de Perú, invitamos para preparar sus preguntas. Excelentísimo señor Presidente Prabowo Subianto. Pak Prabowo, Presiden Indonesia yang kami hormat. Señores Ministro de Estado de Indonesia y de Perú. Para Menteri Pemerintahan Peru dan Indonesia. Señores periodistas y representantes de los medios de comunicación. Para wartawan dan semua media pers. Muy buenas tardes. Selamat siang. El día de hoy he tenido el honor de realizar una visita de Estado a este noble país,
atendiendo a la amable invitación que me formuló Su Excelencia el presidente Prabowo Subianto. Reitero mi agradecimiento y el de la delegación que me acompaña por las atenciones brindadas por el gobierno indonesio. Saya datang hari ini semestinya datang karena menjadi kunjungan selama kunjungan Prabowo pada Peru. Setelah itu kita datang untuk melakukan kunjungan yang sangat berharga hari ini dan itu memperingati 50 tahun hubungan diplomatik. El día de mañana, presidente, 12 de agosto, el Perú e Indonesia celebramos el 50 aniversario. Esta relación bilateral entre dos pueblos hermanos no hace más que unir con esta visita mía hoy a su país y con la visita suya el año pasado en el mes de noviembre. Gracias, presidente, porque de aquí en adelante tenemos que seguir afianzando los lazos bilaterales aún más entre Indonesia y Perú. Maka dengan adanya peringatan 50 tahun ini, kita melakukan hubungan diplomatik merupakan kebahagiaan bagi saya untuk dapat bertemu dengan Presiden Subianto pada momen penting ini. Kunjungan Presiden Subianto ke Peru pada tanggal 14 November 2024 menjadi tonggak penting dalam hubungan bilateral kita. Pada kesempatan tersebut, kita mengadopsi deklarasi bersama Peru, Indonesia berkomitmen untuk masa depan yang makmur, tapi kembali memiliki kesempatan untuk bertemu. Kali ini di Jakarta, hal ini menunjukkan momentum positif yang sedang kita alami. Su visita, presidente Subianto, al Perú el 14 de noviembre del 2024 constituyó un hito en nuestras relaciones bilaterales. En dicha ocasión adoptamos la Declaración Conjunta Perú-Indonesia, comprometidos con un futuro próspero para nuestros pueblos. Menos de un año después, tenemos la oportunidad de reunirnos nuevamente ahora en Yakarta. Esto demuestra el auspicioso momento en el que nos encontramos. Maka dengan adanya perjanjian seperti itu memberikan satu gambaran bahwa kita akan melakukan hubungan lebih baik dan momen terbaik ke depan untuk bisa kedua negara. Dan ini akan memperkuat momentum positif yang tadi saya sampaikan untuk masa depan. Indonesia, presidente, no solo es el cuarto país más poblado del mundo, sino también una de las economías emergentes más dinámicas del Asia y la democracia musulmana más grande del mundo. Asimismo, se ha convertido en un socio clave del Perú en el sudeste asiático. Nuestro comercio bilateral cuenta con un amplio dinamismo y potencial que han convertido a Indonesia en el sexto socio comercial del Perú en Asia. De igual forma, el Perú se ha constituido en el cuarto destino principal de los productos indonesios en América Latina y el Caribe. Indonesia bukan hanya negara berpenduduk terbesar keempat di dunia, tapi juga salah satu ekonomi berkembang paling dinamis di Asia, serta negara demokrasi muslim terbesar di dunia. Indonesia juga telah menjadi mitra penting Peru di kawasan Asia Tenggara. Perdagangan bilateral kita memiliki dinamika dan potensi yang luas, menjadikan Indonesia mitra dagang terbesar ke-6 Peru di Asia. Demikian pula, Peru telah menjadi tujuan utama keempat produk-produk Indonesia di kawasan Amerika Latin dan Karibia. 5 décadas de amistad, cooperación y entendimiento mutuo han consolidado un vínculo sólido y duradero basado en intereses compartidos como la promoción de la democracia, la defensa del multilateralismo, la plena observancia del derecho internacional, el libre comercio, la cooperación sur-sur, la seguridad alimentaria y el desarrollo sostenible.
5 dekade persahabatan, kerjasama dan saling pengertian telah membentuk hubungan yang kokoh dan langgeng berdasarkan kepentingan bersama seperti memajukan demokrasi, membela multilateralisme, menegakkan hukum internasional, perdagangan bebas, kerjasama selatan-selatan, ketahanan pangan dan pembangunan berkelanjutan. En el diálogo abierto y sincero sostenido el día de hoy, el presidente Subianto y yo constatamos con mucha satisfacción el excelente momento que atraviesan nuestras relaciones bilaterales, que han alcanzado su nivel más dinámico y activo de los últimos 50 años, y reafirmamos nuestra voluntad de trabajar en su profundización y diversificación. Dalam dialog terbuka dan jujur yang kami lakukan hari ini, Presiden Subianto dan saya menyampaikan kepuasan atas hubungan bilateral kita yang berada pada titik paling dinamis dan aktif selama 50 tahun terakhir, serta menegaskan kembali tekad kami untuk terus memperdalam dan mendiversifikasi hubungan ini. En compañía de nuestras delegaciones de alto nivel, sostuvimos una productiva reunión en la que hemos examinado los principales avances registrados en la agenda bilateral. Se han abordado temas de carácter político, diplomático, comercial y de inversiones, permitiéndonos explorar oportunidades de cooperación en diversas áreas. Bersama delegasi tingkat tinggi masing-masing, kami mengadakan pertemuan yang produktif untuk membahas kemajuan utama dalam agenda bilateral kami, membicarakan isu-isu politik, diplomatik, perdagangan, dan investasi, serta mengeksplorasi peluang kerjasama di berbagai bidang. Hemos tenido la oportunidad también de ser testigos de la suscripción y el intercambio de importantes acuerdos bilaterales, entre los que destaca el Acuerdo de Asociación Económica Integral, CEPA, entre el Perú e Indonesia, cuya entrada en vigor fortalecerá la relación económico-comercial entre nuestros países, fomentando el intercambio de mercancías y sentando las bases para futuros acuerdos en materia de inversiones, servicios, comercio electrónico, entre otros. Kami juga menyaksikan penandatangan dan penukaran perjanjian bilateral penting, termasuk perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif CEPA antara Peru dan Indonesia. Ketika berlaku, CEPA akan memperkuat hubungan ekonomi perdagangan, mendorong pertukaran barang, dan menjadi dasar perjanjian masa depan di bidang investasi, jasa, perdagangan elektronik, dan lainnya. El CEPA es un testimonio de la determinación de nuestros gobiernos para fomentar un comercio más libre y fortalecer nuestras economías. En nuestro encuentro de noviembre de 2024 prometimos trabajar arduamente en el cierre de la negociación de este acuerdo, y lo hemos logrado para beneficio de nuestros empresarios, consumidores y población en general. CEPA adalah bukti tekad pemerintah kita untuk mendorong perdagangan dan lebih bebas dan perkuat perekonomian. Pada pertemuan kita di November 2024, kedua negara berjanji untuk menyelesaikan perundingan perjanjian ini, dan kita berhasil mencapainya demi kepentingan pengusaha, konsumen, dan rakyat kedua negara. Perú se ha consolidado en los últimos años como uno de los principales exportadores mundiales de fruta fresca y superfoods, como la quinoa, la maca, la chía y los arándanos, gracias a la riqueza de su biodiversidad y a las condiciones geográficas favorables que permiten el cultivo de productos altamente nutritivos. Peru telah menjadi salah satu pengekspor utama buah segar dan superfood di dunia, seperti quinoa, matcha, chia, dan blueberry.
berkat kekayaan biodiversitas dan kondisi geografis yang mendukung konsumen Indonesia dalam menikmati anggur dan quinoa asal Peru, dan kini saya dengan senang hati mengumumkan bahwa blueberry asal Peru akan masuk ke pasar Indonesia. Los consumidores indonesios ya disfrutan de uvas y quinoa peruanas, y ahora me complace anunciar el acceso de los arándanos peruanos al mercado indonesio. Agradezco por ello al gobierno indonesio, así como a las autoridades sanitarias de este país, con las que hemos trabajado en conjunto con el fin de lograr este objetivo. Esperamos seguir contando con el apoyo del gobierno indonesio para continuar promoviendo el diálogo entre las instituciones técnicas de ambos países a fin de mejorar las condiciones de ingreso de nuevos productos al mercado indonesio, tales como la granada. Produk-produk yang kenal di Indonesia adalah quinoa dan anggur, saya membuka uang blueberry, dan kini juga para Peru telah mendapatkan akses ke pasar Indonesia. Untuk saya berterima kasih kepada pemerintah Indonesia dan lembaga-lembaga kesehatan terkait yang telah bekerja sama untuk mewujudkan hal ini. Kami tertarik dapat terus mendapatkan dukungan dari pemerintah Indonesia untuk memajukan dialog antara lembaga-lembaga teknis kedua negara guna mempermudah masuknya produk dari Peru seperti buah delima ke pasar Indonesia. Esta ocasión también ha sido propicia para conversar acerca del panorama que el Perú ofrece a las inversiones extranjeras. Mi país ha logrado casi 3 décadas consecutivas de desarrollo económico con un crecimiento promedio de 4.4% en los últimos 20 años. Una tasa de inflación de un solo dígito, un tipo de cambio estable y una tasa de interés controlada, lo que evidencia la solidez de nuestra política macroeconómica. Kesempatan ini juga dimanfaatkan untuk membicarakan peluang investasi di Peru. Negara saya telah mengalami hampir 3 dekade pemulihan ekonomi yang berkelanjutan, dengan pertumbuhan rata-rata 4,4% dalam 20 tahun terakhir, inflasi 1 digit, nilai tukar stabil, dan suku bunga terkendali yang memastikan ketangguhan kebijakan makroekonomi negara kami. Asimismo, hoy adoptamos una nueva declaración conjunta que reafirma y complementa los compromisos asumidos en aquella oportunidad del 14 de noviembre del 2024, con ocasión de la visita oficial al Perú del presidente Prabowo Subianto, y en la que se destaca la firme voluntad de nuestros gobiernos de continuar profundizando y diversificando nuestra relación bilateral y explorar nuevas áreas de cooperación mutua, principalmente en materia de comercio, inversión, cultura, turismo, agricultura, pesca y acuicultura, energías renovables, entre otros. Hari ini kami juga mengadopsi deklarasi bersama baru yang menegaskan dan melengkapi komitmen yang diambil pada tanggal 14 November 2024 saat kunjungan resmi Presiden Prabowo ke Peru. Dengan tekad untuk memperdalam dan mengintensifikasi hubungan bilateral serta mengeksplorasi kerjasama baru, terutama di bidang perdagangan, investasi, budaya, pariwisata, pertanian, perikanan, dan agrikultur, energi terbarukan, dan lain-lainnya. Reafirmo el interés de mi país en recibir inversiones indonesias sostenibles, responsables e inclusivas,
De forma especial quisiera invitar a los empresarios indonesios a ser usuarios e invertir en el futuro hub logístico, industrial y tecnológico de la costa central del Perú, conformado por el nuevo puerto de Chancay, el renovado puerto del Callao, la nueva ciudad aeropuerto Jorge Chávez, el futuro parque industrial de Ancón y las zonas económicas especiales privadas que se establezcan en dicha área. Saya menegaskan kembali minat Peru untuk menerima investasi Indonesia yang berkelanjutan, bertanggung jawab, dan inklusif. Secara khusus, saya mengundang para pengusaha Indonesia untuk menjadi pengguna dan investor di masa depan di semua pusat-pusat logistik, industri, teknologi di wilayah pesisir tengah Peru, yang mencakup diantaranya pelabuhan baru Chancay, pelabuhan yang baru dibarukan Callao, kota bandara internasional Jorge Chávez, taman industri Ancón, dan zona ekonomi khusus untuk perusahaan swasta di kawasan tersebut. El Perú tiene como aspiración convertirse en el principal eje logístico en el Pacífico sudamericano, proyectándose como centro de la integración comercial del Asia-Pacífico. Peru bercita-cita menjadi pusat logistik utama di Pasifik Amerika Selatan, memposisikan diri sebagai simpul integrasi perdagangan Asia-Pasifik. Hemos saludado también las actividades conmemorativas que se desarrollarán en Lima y en Yakarta para conmemorar el 50 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre nuestros dos países. Y saludo también la próxima conmemoración del 80 aniversario de la independencia de Indonesia, que se llevará a cabo este 17 de agosto del 2025. Kami juga menyambut baik kegiatan peringatan yang akan diadakan di Lima dan Jakarta untuk merayakan 50 tahun hubungan diplomatik kedua negara, serta peringatan 80 tahun kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 2025. Presidente, quiero reiterar mi profundo agradecimiento por la calurosa hospitalidad recibida. Reafirmo la sólida voluntad del Perú de incrementar y diversificar los lazos de cooperación con Indonesia, a fin de que avancemos juntos por la senda del progreso y desarrollo para el bien de nuestros pueblos. Muchas gracias. Saya menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam atas keramahan yang hangat. Saya menegaskan kembali tekad Peru untuk meningkatkan dan modifikasi hubungan kerjasama dengan Indonesia agar bersama dapat maju di jalur kemajuan dan pembangunan demi kebaikan kedua bangsa dan rakyat kami. Saya berterima kasih. Pernyataan pers bersama selesai. Esto concluimos la declaración de prensa conjunta terminada. Hadirin yang kami hormati, demikianlah rangkaian acara kunjungan kenegaraan siang hari ini telah selesai. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Presiden Republik Indonesia dan Presiden Republik Peru. Terima kasih juga kami ucapkan kepada para delegasi yang telah hadir dan selamat siang. Distinguidos asistentes, buenas tardes. Con esta conclusión de este evento del Estado de Oficial concluido, les agradecemos muchas gracias por su presencia al presidente de la República de Indonesia y al presidenta de la República de Perú. Muchas gracias. Pemirsa, ratusan warga menyerbu pasar sembako murah di Polres Jeneponto, Sulawesi Selatan. Dalam waktu singkat, seluruh sembako ludes terjual. Ratusan warga menyerbu pasar sembako murah yang digelar di Polres Jeneponto, Sulawesi Selatan. Hanya dalam waktu kurang dari 2 jam, seluruh stok sembako mulai dari beras, gula pasir, minyak goreng, dan tepung terigu ludes terjual. Petugas pun sempat kewalahan melayani antusiasme warga yang dominasi ibu-ibu dalam membeli kebutuhan di pasar sembako murah ini. Kegiatan pasar sembako murah digelar untuk menjaga stabilitas harga pangan dan ketersediaan pasokan.
Seragam Pangamura yang diselenggarakan oleh Polres Jeneponto, beras, penyaluran beras SPHP dari Bulog sebanyak 1 ton kita salurkan ke masyarakat di kegiatan ini. Alhamdulillah 1 ton beras 200 sak. Antusias masyarakat Jeneponto membeli dan habis total. Karena kalau di sini lebih murah dibanding di pasar Indonesia dan Untuk harganya sendiri, Bu? Ya? Untuk harganya sendiri? Harganya ini 57.000. Sedangkan di Misi 70. Ya, 70, Bu ya. Masyarakat berharap pasar sembako murah terus digelar secara rutin untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Dari Jeneponto, Sulawesi Selatan, Haris Karaeng Mamo, iNews melaporkan. Pemirsa, 76 calon Paskibraka Nasional dan TNI Polri menggelar latihan gabungan terakhir di Cibubur, Kota Depok, Jawa Barat. Latihan gabungan terakhir untuk memantapkan formasi dalam upacara Hari Kemerdekaan di Istana. 76 calon Paskibraka menjalani gladi bersih terakhir di pemusatan latihan. Selanjutnya calon Paskibraka akan berangkat ke Jakarta untuk berlatih di Istana Negara. Seluruh peserta mengenakan seragam lengkap yang akan digunakan saat upacara 17 Agustus nanti. Pemusatan pelatihan telah dilaksanakan mulai tanggal 25 Juli lalu. Setelah latihan gabungan terakhir, rencananya 13 Agustus nanti para calon Paskibraka akan dikukuhkan menjadi anggota Paskibraka 2025 oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan. Pemirsa, serangan mematikan Zionis Israel terus berlangsung di seluruh wilayah Gaza, Palestina. Dalam 24 jam terakhir, serangan ini menyebabkan 52 orang syahid. Seorang ibu di Gaza tak kuasa menahan tangisnya usai mendapati buah hatinya tewas di tangan penjajah Israel. Sang bocah terpaksa meregang nyawa saat mencari bantuan makanan untuk keluarganya yang kelaparan. Sementara itu, di kawasan Al-Zaitun, Gaza, seorang gadis kecil menangisi jasad ibunya yang terbujur kaku. Sambil menangis, ia berharap dapat menggantikan posisi ibunya yang syahid. Dalam 24 jam terakhir, serangan genosida Israel di Gaza telah menyebabkan 52 orang syahid. Sementara itu, 217 orang termasuk 100 anak mati karena kelaparan usai Israel menerapkan blokade bantuan kemanusiaan sebagai taktik perang. PBB telah menggelar rapat darurat untuk mengutuk rencana Israel mencaplok kota Gaza dan memaksa lebih dari 2 juta orang mengungsi. Ya, 2 remaja Palestina yang terluka dalam konflik Gaza tiba di Bandara Internasional Dulles di Washington DC untuk menerima perawatan medis di Amerika Serikat. Sejauh ini, Hill Palestina telah membawa lebih dari 60 anak Palestina. Kedua remaja laki-laki yang sama-sama bernama Mohammed ini diperkirakan akan memulai proses perawatan pada hari Senin waktu setempat. Mereka terluka dalam sebuah ledakan di Gaza dan kehilangan kaki kiri mereka. Salah satu dari remaja juga mengalami luka tembak di belakang tubuhnya akibat serangan tentara Zionis Israel. Perjalanan ini difasilitasi oleh Hill Palestine, sebuah lembaga nirlaba berbasis di Amerika Serikat. Hill Palestine telah membawa lebih dari 60 anak Palestina dan terus mengharapkan sumbangan dari berbagai rumah sakit, donatur, dan relawan di Amerika Serikat.
Aksi damai bela Palestina di Israel dan Inggris direspons dengan tindakan kekerasan oleh petugas. Di London, sebanyak 500 orang ditangkap petugas kepolisian, termasuk lansia dan kaum difabel. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup iNews siang hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Dan cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official_iNews. Selanjutnya, Anda akan menyaksikan Pemimpin Rakyat bersama Pram Sanjaya. Dan pemirsa, update informasi terbaru Anda dengan berita-berita aktual juga hangat dan sejukkan dulu dengan air mineral yang murni dan alami. Saya Syafaati Suryo pamit undur diri, selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Ribuan warga Tel Aviv turun ke jalan pada Sabtu malam waktu setempat. Mereka mendesak agar agresi Israel ke Palestina segera dihentikan. Aksi demonstrasi ini berlangsung sehari setelah pemerintah Israel berjanji memperpanjang konflik dan mengambil alih kota Gaza. Para demonstran mengibarkan spanduk dan memegang foto para sandera yang masih ditahan Hamas sambil mendesak pemerintah untuk membebaskan para sandera. Aksi unjuk rasa pun memanas usai terjadi bentrokan antara para demonstran dan petugas kepolisian. Sejumlah demonstran pun ditangkap dalam aksi tersebut. Hal serupa juga terjadi di London, Inggris. Ratusan orang ditangkap di Parliament Square, London pada hari Sabtu. Para demonstran ini berunjuk rasa untuk mendukung Palestine Action yang telah dilarang sebagai organisasi teroris oleh pemerintah Inggris. Para pengunjuk rasa mengecam aksi genosida yang dilakukan oleh Israel kepada warga Palestina. Rekaman menunjukkan petugas